Kenapa tidak mau ke gereja lagi? Ya masih banyak pertanyaan aja, kenapa harus ke gereja dan khotbahnya tidak pernah berubah gitu. Maksudnya yang banyak tidak berubah gimana maksudnya? Yang diomongin itu aja. Oh, yang diomongin itu iya. aja. Di hati waktu itu sudah berbunyi, ini ada nih suatu saat nih, saya bilang gitu, suatu saat insya Allah nih saya berdoa gitu Ustaz Ibung. Ya, hari ini Ustaz gitu Ustaz, terima kasih. Ada yang iming-iming kalau kamu Bung Bima masuk Islam dapat duit 5 juta. Ada 100 juta juga nggak diterima. Oh, 100 juta juga gak diterima, Masya Allah. Asyhadu. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salawat yang tertinggi kepada Rasulullah Muhammad SAW, algoritma Islam ya, untuk senantiasa mengingat tentang nabinya, siapa? Muhammad, dan senantiasa mengingat Tuhannya yang mengutus Rasulullah Muhammad, siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad juga bukan sebagai Tuhan. Jadi orang Kristen tuh senantiasa, kemarin ada yang nanya Ustaz, orang Kristen nanya, datang pas di Surabaya, nanya begini, nah kita ini kan Kristen ya, Kristen ini kan nyembahnya Yesus gitu kan, nah sementara habis ini saya mau masuk Islam, ini kan saya jelas melupakan Yesus, apakah saya harus menyembah Muhammad, katanya. Wah, ini pertanyaan sederhana, tapi itu mewakili saudara kita Kristen yang menganggap bahwa Nabi Muhammad itu levelnya sama seperti Yesus, seperti Tuhan, padahal bukan gitu. Nah, ini perlu kita memberikan share tentang pengetahuan tentang ini sebanyak-banyaknya kepada seluruh kalangan, bahwa Yesus bukan Tuhan, Rasulullah Muhammad juga bukan Tuhan. Mereka hanyalah utusan Allah, dan yang mengutus dan yang diutus itu beda. Presiden bukanlah presiden, sama utusan presiden tidak sama. Utusan presiden bukanlah presiden. Pak Gubernur bukan presiden, Pak Presiden juga bukan gubernur. Pak Gubernur hanya membawa risalah, surat disampaikan kepada masyarakat, surat yang berisi tentang perintah dari presiden. Begitu. Baik, hadirin. Alhamdulillah, di samping kiri kami ada Bapak Bima. Bapak Bima ini berkas-berkasnya bawa, Pak? Nggak bawa. Nggak bawa? Iya. Tapi KTP Bapak? KTP bawa. Kakak nggak bawa. Nggak bawa. Saya ada KTP saja, nggak apa-apa. Nah, kenapa kami minta iktp? Untuk memvalidasi apakah benar beliau dari agama Kristen atau Katolik atau agama Buddha atau Hindu dan seterusnya, atau jangan-jangan sudah Islam, gitu kan. Nah, sehingga kami tidak sampai dituduh settingan. Nah, ini alhamdulillah beliau Kristen, sudah tervalidasi ya. Pak Bima Martius dari Kristen. Iya. Kristen gerejanya mana, Pak? Berarti aslinya ini
Asli mana Pak? Bapak? Bapak Jawa, Ibu Manado. Oh, Ibu Manado. Iya. Oh, Bapak sering ke Manado. Jawa Manado. Jawa Manado. Iya. Nama itu apa Ustaz? Jaman ya. Jawa Jaman. Manado. Ya. Terus kemudian Bapak ini berkenan pulang ke Islam. Apa motivasi yang paling mendasari Pak Bima untuk motivasi tentang mau pulang ke Islam ini? Sebelum nanti saya akan minta nanya-nanya ke sahabatnya beliau ini diantar oleh sahabat-sahabatnya yang juga kaget, maksudnya kaget kok akhirnya Pak Bima ini bersyahadat hari ini gitu Pak, sampai ada yang sampai terkesiap begitu kan, nggak nyangka ya. Silakan Pak Bima. Sebenarnya dari dulu sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan Islami. Iya. Dan intinya sih mau menjemput hidayah. Masya Allah. Ini Bapak ini sudah mau bersyahadat ini sudah 100% atau masih 80%? Ada 20% atau 90%? 100%. 100%. Sudah yakin 100% dan tidak akan kembali ke agama sebelumnya. Iya. Masya Allah. Ini menurut Pak Bima, Yesus itu siapa kira-kira? A. Tuhan, B. hamba Tuhan. Tuhan. Itu ajaran yang lalu. Iya. Maksudnya menurut Pak Bima, kalau misalnya hari ini bersyahadat, Iya. Bapak sudah bersyahadat, menurut Pak Bima ini Yesus itu siapa? A. Tuhan, B. hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Apa yang paling meyakini Pak Bima mengatakan bahwa itu adalah Yesus adalah hamba Tuhan? Dia bukanlah Tuhan. Karena dia juga utusan dari Allah. Utusan dari Allah. Ya. Baik, saya akan melangkah ke sahabat-sahabatnya Pak Bima ini. Dengan Pak siapa? Saya Muhammad Soleh Zaki. Pak Muhammad Soleh Zaki, temannya atau saudaranya atau keluarganya? Teman lama. Teman lama. Bapak Muslim? Muslim, alhamdulillah. Muslim. Namanya Muhammad ya? Muhammad. Pasti Muslim. Muslim. Ada dulu di Surabaya namanya Muhammad tapi Kristen. Ada. Ya Allah. Itu. Nah, ini begini. Apa yang mendasari sehingga Bapak hari ini nganter Pak Bima? Ya, ini sebenarnya merupakan kabar baik. Iya. Untuk saya pribadi karena saya mengenal beliau itu lama. Nah, saya mengenal beliau lama. Insya Allah sedikitnya saya juga memperhatikan beliau ketika kita sering bikin kegiatan gitu ya. Dan ketertarikan saya agak curiga sebenarnya dari dulu itu, ketertarikan beliau terhadap kegiatan yang berbau Islam, kegiatan sosial yang berbau Islam itu sangat gitu. Maka saat itu bahkan ada teman-teman mungkin mohon maaf jokes teman-teman ya, namanya itu jokes di jalanan. Ini kayaknya kekristenannya perlu dipertanyakan gitu. Nah, saat itu ya. Kenapa sampai segitunya? Ya karena ya itu ada antusias banget dengan kegiatan-kegiatan yang berbau Islam gitu saat itu. Kegiatan terutama kegiatan sosial yang berbau Islam. Ya, saya cuma bisa bilang ke teman-teman saat itu, kita doain aja. Tunggu tanggal mainnya. Saya bilang gitu. Alhamdulillah, qadarullah, ini hari yang baik. Buat saudara kita. Mudah-mudahan ya ini skenarionya Allah seperti ini. Entah dengan wasilah siapa, Allah kasih hidayah pada beliau. Itu kabar baik buat kami. Gitu sih. Bapak sudah berteman sudah lama, berapa tahun? Sampai 7-8 tahun. 7 sampai 8 tahun. 7-8 tahun. Kita udah berteman 7-8 tahun. Dulu sempet ya teman ngojek bareng ya. Dulu mah ya. Dulu teman ngojek bareng gitu, ojek online. Kita sering bikin kegiatan. Oh, waktu ojek online masih rame-ramenya ini, bonusnya banyak itu. Bisa beli rumah itu kan. 10 juta waktu itu. Bisa beli rumah, bisa beli truk gitu. 10 juta satu waktu itu bonus. Per bulan ya? Per bulan.
sampai dengan itu. Ya kurang lebih kayak gitu. Bapak hari ini diundang sama Pak Bima? Iya, dikabarin. Dikabarin. Kaget juga? Kaget nggak kaget sebenarnya. Ya tadi karena saya interaksi dengan Bima nih, saya sudah meyakini ya tinggal tunggu waktu aja lah. Tetap aja sih. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Saya excited ya. Ya. Baik, saya mohon dibantu beralih ke Pak siapa? Muhammad Jafar. Pak Muhammad Jafar. Ya. Sahabat dengan Pak Bima. Ya. Sudah sejak lama? 4 tahunan. 4 tahunan. Ya. Nah ini bagaimana? Bisa ikut nganter ke sini? Ya, jadi hampir mirip dengan Mas Jaki, dengan Mas Muhammad Jaki. Jadi kalau saya tidak dari Grab tapi dari bisnis yang lain ya, gitu ya. Oke, nah dari situ bertemu, saya melihat karakternya Mas Bima ini kok karakternya orangnya jujur gitu ya. Artinya gini, jika berdagang padahal dia Nasrani gitu ya, tapi dagangnya jujur gitu ya. Mama bukan artinya menyindir, jujur. Jangan pakai ini ngerusak. Kalau mau tetap rusak tapi pakai yang ini aja deh gitu, minimal rusaknya nggak banyak gitu ya. Afwan Ustadz Ipung kalau ini hubungannya sama hal yang memang nggak kurang baik lah ya untuk kesehatan. Oke deh, tapi dia jujur gitu, mendingan berhenti aja sekalian gitu kan. Nah saya ngelihat dari situ sifatnya, ini orang jujur banget ya, udah oke. Akhirnya berteman, tidak pernah menyinggung agama, tidak pernah. Jadi kami tidak pernah saling ngobrolin Islam atau beliau ngobrolin agama, sebaliknya nggak pernah. Suatu saat saya ada kebutuhan untuk menggantikan saya mengajar. Kebetulan saya waktu itu jadwal agak penuh mengajar. Kebetulan saya bukan punya dalam satu yayasan yang ada pesantren. Nah, jadi saya mengajar. Om Bima, saya penuh nih, bisa nggak bantu ngajar-ngajar saya Excel gitu kan? Ini ada murid gitu kan? Kata Om Bima, siap, tapi di pesantren Om Bima. Nah jadi saya belum, karena sebelumnya nggak pernah ngobrol agama ya Ustadz Ipung, jadi mau nggak ya kira-kira gitu ya ke pesantren gitu ya. Ternyata beliau siap. Ya udah, begitu nyampe di pesantren itu saya baru kaget. Nggak ada tendeng alingan, maksudnya sudah seperti kita gitu ya, bergabung, buka puasa bareng ya, bulan puasa waktu itu ya, Bima buka puasa bareng, makan kurmanya bareng, minum bareng. Tidak seperti teman-teman yang lain, teman saya yang lain ketemu aja sama saya udah agak, ketika saya berpakaian mau salat dulu nih bentar ya, itu udah agak menjauh gitu ya. Yang ini kok malah mendekat gitu kan? Ya udah. Nah sejak itu sih ada beberapa pertanyaan mungkin mengenai Islam, saya jawab sekedarnya aja karena saya bukan seorang ustadz. Saya kalau ditanya Excel atau programming itu ya saya ustadz, tapi kalau agama jauh deh saya gitu ya, saya jawab seadanya. Kalau nggak bisa jawab saya arahkan ke teman-teman yang lebih ngerti. Nah, jadi itulah perkenalan saya. Lalu selanjutnya sama seperti Mas Jaki, di hati waktu itu sudah berbunyi, ini ada nih suatu saat nih, saya bilang gitu. Suatu saat insya Allah nih saya berdoa gitu Ustadz Ipung. Ya, hari ini Ustadz. Gitu Ustadz, terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Pak Muhammad, terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Pak Muhammad atas paparannya. Pak Zaki, Pak Bima sudah, maksudnya Mas ini mau bersyahadat hari ini tidak ada perintah dari teman? Nggak ada paksaan dari teman, disuruh teman yang lain? Tidak ada. Niat hati, ikhlas. Sebenarnya sudah sejak berapa lama keinginan itu muncul? Sudah lumayan lama juga. Sudah lumayan lama. Bapak masih ke gereja atau sudah lama nggak ke gereja? Kalau ke gereja yang benar-benar ikut ibadah itu udah lama. Udah lama? Iya. Udah lama banget, udah hampir 2 tahun lah. Sudah nggak ke gereja maksudnya, nggak ikut ibadah? Tidak ikut ibadah. Ah ini nanti akan kenapa tidak mau ke gereja lagi? Dasarnya manusia sih, satu yang paling utama males. Iya. Yang kedua, ya masih banyak pertanyaan aja, kenapa harus ke gereja dan khotbahnya tidak pernah berubah gitu.
Maksudnya yang banyak tidak berubah gimana maksudnya? Yang diomongin itu aja. Oh, yang diomongin itu Iya. aja. Ini nanti akan dijelaskan Ustadz Kainama. Perlu hati-hati Bapak Pendeta di gereja, buat seluruh Bapak Pendeta yang gerejanya sudah mulai jemaatnya ada yang nggak datang, itu diabsen. Diabsen. Berarti jemaat Anda sudah, itu ada kemungkinan sudah beliau bersyahadat. Karena kemarin saja Ustaz, ini kan hari Ahad ya, kemarin hari Sabtu kami dialog dengan Pak Nadi Cantif, Pak Nadi Kantif namanya, di Solo, Surakarta. Beliau ngajak dialog dengan kami, itu sudah 5 tahun tidak ke gereja, 5 tahun lebih. Katanya, saya udah ragu katanya. 5 tahun itu sudah benar-benar nggak ke gereja. Iya, saya udah ragu katanya. Banyak pertanyaan sama seperti Pak Bima. Banyak pertanyaan saya yang tidak bisa terjawab. Terus kemarin kami dialog, alhamdulillah beliau bersyahadat. Jam 11 siang kami mulai berdialog. Jam 2:30 beliau akhirnya berkenan bersyahadat. Orang teknik, jadi yang dibicarakan tuh logik. Dia harus logik. Kalau nggak logik nggak masuk buat dia. Gitu. Itu buat Pak Pendeta di gereja manapun, kalau ada jemaat Anda yang sudah tidak ke gereja, itu perlu diabsen Ustaz ya. Harus didatangi. Karena bisa jadi beliau bersyahadat. atau seperti Pak Bima, masih tidak ke gereja tapi ada pertanyaan yang tidak terjawab. Yang tidak terjawab. Di antaranya siapa Yesus itu? Begitu. Saat Yesus masih bayi, kemudian dia dikasih susunya sama ibunya, kata Pak Pendeta Pangeran Manurung gitu kan. Itu dia bertindak sebagai apa? Ketika dia minum susunya ibunya, Bunda Maria itu, sementara dia butuh susu, lalu dia sebagai apa? Itu pertanyaan sederhana yang ditanyakan oleh orang Kristen. Baik, nanti kalau ada pertanyaan dari Ustadz Kainama atau Ustadz Etika atau Ustadz Lukman, silakan. Sesi berikutnya Ustadz Kainama boleh merapat ke sini Ustadz. Kepada Ustadz Kainama dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, pencinta dan pemirsa Ayasofya Mualaf Channel bersama Ustadz Ipung dan para tuan dan puan guruku di sini, ada Bunda Etika juga. Hal-hal seperti Bima, seperti yang pemirsa saksikan di Ayasofya Mualaf Center Nasional YouTube channel, itu belakangan ini makin kita sendiri jadi bingung gitu. Karena dulu mungkin sekitar 3 atau 4 sampai 5 tahun yang lalu ke belakang, itu yang dirasakan oleh Ustadz Ipung dan beberapa lembaga Islam, biasanya ngobrol dulu Ustadz. Ngobrol. Paling tidak itu debat. Paling tidak itu ada debat. Sekali lagi, paling tidak itu debat. Wah, dia bilang Islam begini, dia bilang Rasulullah begini. Ya nggak jauh sih, tidak jauh-jauh. Islam dibilang penyembah batu. Itu dari zaman kapan itu? Islam adalah agama menyembah batu karena menghadap Hajar Aswad dan sebagainya. Padahal mereka tidak mengerti hal itu. Itu yang pertama. Kedua, Tuhan orang Islam tidak bisa dilihat, jadi tidak nyata, sehingga persaksian syahadat itu batal. Karena yang namanya jadi saksi itu harus melihat. Nah, ini kita dapat pertanyaan itu, dan alhamdulillah kita memberikan jawaban yang baik. Lalu yang ketiga, Rasulullah menikahi anak kecil perempuan. Itu aja diulang sampai sekarang. Ya. Ya. Nggak benar. Enggak, maksudnya mereka tanya. Oh, iya. Itu jadi bahan. Selalu jadi bahan itu. Dari 5 atau 6 tahun yang lalu. Itu jadi bahan. Ya. Lalu tentang Rasulullah itu menyebarkan agama Islam dengan perang. Jadi kalau ada yang kafir, murtad, potong lehernya, potong tangannya. Itu aja dari dulu.
Tapi alhamdulillah setelah kita memberikan jawaban, bukan dari asumsi kita sendiri, tapi berpegang kepada pengetahuan kepada Al-Quranul Karim tentu saja, atau data-data serta informasi keterangan pengajaran dari hadis riwayat yang sahih, maupun dari keterangan-keterangan tulisan-tulisan para imam, para mufassir, para ahli-ahli kitab kita yang tidak pernah keluar dari pagar syariah akidah, fikih, itu kita jawabnya enak. Dan mereka terbuka, oh ternyata tidak. Jauh panggang dari api, dari yang disangkakan malah berbalik. Mereka biasanya bersyahadat. Tapi sekarang tidak, Ustadz. Sekarang orang datang langsung, aku mau bersyahadat. Iya, telepon Ustadz Ipung, telepon Bunda Etika, bisa nggak saya bersyahadat? Kan kita bingung jadi dulu, kenapa? Kalau dulu 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, itu kita tahu dasarnya. Oh dia, karena dia bertanya. Ada yang mengganjal kan? Kenapa di Islam itu Yesusnya tidak disalib? Padahal ini ada jelas-jelas kitab suci ini bilang dia disalib, menebus dosa umat manusia, kan gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan itu yang dia. Kalau sekarang nggak ada pertanyaan, Ustaz. Datang, Ustaz Ipung, maaf, bisa nggak saya bersyahadat? Kan itu pun nanti kita beli pengarah. Itu pun lembaga Ustaz Ipung, Bunda Etika tetap nggak mau. Ayo kita duduk dulu, kita bicara dulu, gitu. Padahal orang itu, orang yang mau bersyahadat ini, Bunda dan para ustadz, itu sebetulnya dia nggak mau mikir. Aku merasa bahwa aku nih yakin Islam itu benar gitu. Jadi aku tinggal dituntun, tapi tetap lembaga mengarahkan kepada jalan yang memang sesuai. Karena kita ada di Republik Indonesia, Ustadz. Kenapa tadi ditanya, Bung, Bima, oleh Ustadz Ipung, ada surat-surat atau keterangan yang bisa kita bawa? Waduh, saya nggak bawa apa-apa. KTP ada nggak? Gini, Ustadz. Apalagi lembaga yang ada di wilayah Ustadz Ipung ini. Namanya Yayasan Hagia Sophia Mualaf Center Nasional. Mualaf Center Nasional. Langsung mendapatkan pengawasan dari bidangnya, namanya Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Dakwah Nasional. Dia nggak bisa macam-macam. Salah sedikit aja Ustadz Ipung dituntut. Kena itu tuntutan, kena, ada pasalnya. Oleh sebab itu sangat berhati-hati ya, Bung ya. Bukan berarti mau syahadat aja susah, bukan, Bung. Masalah di Indonesia ini, orang Islam harus menunjukkan bahwa orang Islam itu patuh hukum, hormat, patuh sama negara, undang-undang, gitu. Itu tentang itu. Nanti ada ditanya lagi, misalnya mau ngurus surat apa? Insya Allah Ustadz Ipung bantu. Kalaupun Ustadz Ipung di Kota Malang, Bunda Etika misalnya lagi ada perjalanan ke luar negeri atau ke Surabaya atau kemana, nanti insya Allah bisa titip ke Ustadz Lukman. Apa? Minta tolong dong bantuin bikin surat apa, pengantar atau apa yang ke pemerintahan. Itu gunanya, Bu, supaya tidak dibilang liar, syahadat liar, atau yang tadi Ustadz Ipung bilang syahadat settingan. Oh itu settingan supaya orang Kristen percaya bahwa banyak yang bersyahadat gitu. Tidak, di Islam tidak diajarkan settingan. Itu yang pertama. Selesai ya, Bung? Yang kedua, setiap kali ada orang yang bersyahadat, tidak pernah ada masalah, kecuali, ya apa Ustadz kayak kecualinya? Kecuali dia dari Kristen. Pasti rame itu. Buddha mantan Buddha mengucapkan syahadatain, nggak rame, biasa. Biasa, wallahi biasa di Indonesia ini ya. Mau artis kayak mau pejabat apa, kalau dia asalnya Buddha, syahadat biasa aja tuh. Hindu, biasa aja. Konfutse, ya nggak dibikin rame lah. Terus dia dulunya kepercayaan, wah apalagi ateis. Tapi coba bilang ada artis Kristen masuk Islam, rame nggak tuh?
ramenya itu media sosial, media mainstream, televisi nasional, geger itu kalau ada artis atau pejabat atau orang terkenal masuk Islam dari Kristen. Kenapa, ada masalah apa ini Kristen? Maka itu tadi Ustadz Ipung kurang baik. Gimana? Ustadz Ipung itu baik loh, memberikan ingat-ingat kepada para pendeta. Pendeta, kalau ada jemaahnya yang nggak datang 2 bulan, 3 bulan, absen. Kenapa? Jangan-jangan dia udah syahadat. Karena setiap kali orang yang sama Ustadz Ipung syahadat, pasti ngomong kayak gini, saya udah lama nggak gereja. Kenapa? Banyak pertanyaan saya. Saya mulai bimbang ini, sebetulnya ini ajaran saya benar apa enggak? Ajaran saya yang benar apa orang-orang saudara saya itu Islam itu yang benar itu? Saya mulai goyang ini. Padahal dia nggak pernah debat orang itu, nggak pernah debat, nggak pernah tanya-tanya Islam, nggak pernah. Tapi hatinya tuh begitu dia masuk gereja mulai nggak nyaman, ya kan? Apalagi saudara kita yang gerejanya pakai tepuk-tepuk tangan, nangis-nangis, tiba-tiba bahasa yang nggak ngerti, kalau ada suka pingsan, mulutnya berbusa, jatuh-jatuh, gelepar-gelepar. Ada yang kayak gitu. Hal-hal ini membuat tidak nyaman. Yang kedua, tidak nyamannya, kenapa kok Tuhan ditelanjangin, Tuhanku, cintaku, sayangku, yang aku sembah, ditelanjangin terus dibunuh karena dosa-dosaku. Itu timbul pertanyaan, itu basic, pertanyaan basic banget. Kenapa dia harus tebus dosaku? Kenapa harus dia dikorbankan? Dia kan Tuhan. Masa Tuhan dikorbankan, dibunuh oleh ciptaannya? Tuhan pencipta dibunuh oleh penciptanya. Kalau aku hidup di zaman itu, di zaman waktu Yesus disalib, aku mau membela dia atau aku ikut membunuh dia? Kalau aku membela dia, berarti tidak ada penebusan dosa bagiku. Tapi kalau aku ikut membunuh dia, berarti aku ikut menjadi pembunuh Tuhan. Oh, itu banyak pertanyaan. Yesus disunat, kenapa aku enggak? Padahal katanya dia Tuhan, memberi contoh, jadi manusia. Kok dia sunat, aku enggak? Yesus sholat. Yesus sholat. Kok dia sholat, aku enggak? Yesus menghadap kiblat. Kok dia menghadap kiblat, aku enggak? Dia puasa. Kok Yesus puasa, aku enggak? Dia bayar zakat. Zakat, betulan. Wallahi, 3,3%. Bukan perpuluhan. Kok Tuhan bayar zakat? Dan tidak 10% tiap bulan. 3,3% per tahun. Yesusku tidak makan babi. Kok aku makan babi? Aku toki-toki dogi. Di toki itu, guguk itu. Ya, RW itu? Iya tuh. Toki. RW. Bumbunya pedis. Cabai. Yesus nggak pernah makan bumbu RW. Kenapa? Yesusku tidak pernah minum anggur, khamr. Dia larang itu, nggak boleh. Minum khamr mati. Ada minum khamr mati. Namanya kitab Imamat 10:9. Asik, langsung apa? Kalau kenapa itu? Kenapa bisa mati itu? Ini kesal, ya kan? Ya. Kenapa itu? Ada bahasan khusus lain. Ada minum khamr, tiba-tiba mati. Iya, mati. Gak boleh. Minum khamr gak boleh, San. Yesusnya tawaf. Di kitabnya tawaf. Di mana? Di Mekah. Ada. Kok aku enggak? Gitu kan? Yesusnya ada acara kurban. 1 ekor kambing jantan.
kurban. Ada. Kok enggak? Yesusnya lepas alas kaki ketika masuk ke rumah ibadah. Kok aku enggak? Yesusnya wudhu sebelum masuk, wudhu. Wallahi wudhu ada. Wudhu. Kok aku enggak? Yesusnya tuh gerakan itunya ada ruku, ada taruh jidat di atas tanah sambil bilang Subhana Rabbiyal A'la. Kok aku enggak? Aku nyanyi, aku duduk. Itu pertanyaan basic, Ustaz. Dan yang terakhir, yang paling parah, ketika mereka bertanya, kenapa di dalam Alkitab Yesusku menyuruh pengikut-pengikutnya untuk mengikuti seorang yang namanya Muhammad, Nabi terakhir. Di Bible-nya ada, tapi di gereja, kata Bung tadi, itu ulang-ulang terus, nggak ada yang baru. Padahal ada banyak yang baru yang tidak disampaikan. Apa? Ajaran Islam. Ajaran Islam. Bible-mu itu Islam. Ya maaf, jangan marah. Maaf, jangan marah ya. Jangan marah. Ya. Contoh, minta tolong. Contoh nih, Bung. Bung biar lihat ya. Bung biar lihat ya. Supaya Bung gini, pemirsa juga jangan bilang, saudara Bung yang Kristen bilang, itu Bima lagi dibohongin sama Ustadz K. Enggak, saya nggak mau. Setiap kata-kata Ustadz K itu dipertanggungjawabkan. Apa? Bible yang ini. Baik. Ini Alkitab ya. Kita buka yang mendasar saja ya. Yang mendasar. 2 tahun ya nggak ke gereja. Iya. Tapi masih inget dong. Masih. Baik, kita mulai dari ini aja. Kejadian di depan ya. Kejadian 17. Ini yang basic banget, Ustaz. Yang dipertanyakan orang-orang seperti ini. 14. 17, 14. 17, 14. Bacalah yang keras, supaya dengar orang. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Perjanjian. Sunat itu perjanjian. Kalau ada orang yang nggak sunat, zamannya Yesus digorong. Untung Bima nggak hidup zaman itu. Zaman itu, wow, nangis. Sebentar, Ustaz. Boleh nggak menyela sedikit? Iya. Ini baru saja ada kemarin ya. Oh iya. Ada konten dari Pak Andre Tunggal. Oh, Andre. Pak Andre Tunggal selalu ditanya oleh netizen, Dre, kapan sunat Dre? Kan begitu, Ustaz. Itu ternyata kata Pak Andre Tunggal bahwa sunat itu tradisinya Yahudi, bukan perintah. Saya nggak tahu apakah Pak Andre ini takut sunat atau bagaimana. Padahal jelas ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Abraham untuk keturunannya maupun bukan keturunannya sampai hari kiamat. Dan itu adalah perjanjian yang kekal, yang agung. Dan bagi siapa saja yang tidak bersunat dan tidak dikerat kulit khatannya, maka wajib dihukum mati, dilenyapkan. Nah ini Pak Andre Tunggal. Pak Andre Tunggal ini saya nggak tahu apakah beliau karena takut sunat atau bagaimana. Tidak lagi merupakan sebuah keharusan bagi orang Kristen. Isu tentang sunat itu sebenarnya pernah dibahas oleh sidang para rasul yang pertama dalam Kisah Rasul pasal 15. Ada kelompok yang memaksa bahwa orang non-Yahudi itu harus disunat. Itu adalah konteks kejadiannya. Sehingga para rasul dan murid Yesus itu akhirnya bersepakat untuk bangsa-bangsa lain memperoleh hak untuk diselamatkan. Sunat tidak boleh lagi dibebankan kepada orang-orang non-Yahudi karena itu memberatkan mereka. Dari sejarah ini kita akhirnya memahami kenapa orang Kristen tidak lagi melestarikan tradisi sunat secara umum. Tradisi sunat itu berakar pada tradisi Yahudi. Sunat itu bukan satu-satunya milik Islam. Sunat itu sudah dilakukan di Mesir. Bahkan di Afrika Timur, sunat itu dilakukan untuk ritus peralihan kedewasaan seorang laki-laki. Di Oceania dan di Australia juga, pada suku aborigin, sunat itu dilakukan untuk peralihan kedewasaan dan juga ujian keberanian. Kristen itu tidak mengatur. Dari konten ini kesimpulannya adalah Pak Andre Tunggal belum sunat. Iya. Jadi dari konten ini akhirnya kesimpulannya adalah
Pak Andre Tunggal belum sunat. Nanti saya akan telepon sahabat saya Katolik, dokter di Rumah Sunat Surabaya, Katolik beliau, dokter sunat, ahli sunat, beliau bahkan spesialis di bidang sunat, untuk melobi Pak Andre Tunggal bagaimana caranya biar bisa sunat. Karena itu adalah perintah Nabi Ibrahim. Begitu. Perintah kepada Nabi Ibrahim, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, bahkan Yesus pun sunat. Iya. Terus kenapa sunat dilarang kan begitu? Iya. Lanjut ya. Sudah tahu ya. Jadi sunat itu bukan karena kita Islam. Sunat itu karena kita manusia. Laki-laki. Coba ulang, Bung. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki. Oke. Laki-laki. Ada hukum dari Allah kepada Av itu artinya bapak. Barahah itu berkat. Am itu manusia. Jadi maka itu dibilang Bapak Abraham adalah berkat bagi bangsa-bangsa. Bapaknya bangsa-bangsa. Itu kekal itu sampai kapan tuh? Sampai nanti lah, sampai udahan ya. Harus khitan. Udah, lanjut. Sekarang cari keluaran. Udah, boleh juga nih. Wah, canggih nih buka Bible-nya. 30 nomor 20. Ya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Oke. Berarti dulu kan belum ada bangunan, jadi dibilangnya kemah pertemuan, rumah ibadah. Kalau mau masuk mesti basuh dengan air. Kalau masuk ke rumah ibadah nggak basuh dengan air, mati dia. Basuh dengan air apa? Wudu. Dihitan, berwudu. 2 nih, ibadahnya nih, Bible nih. Oke, mundur. Angkanya 3, nomor 5. Keluaran 3, nomor 5. Kita jangan dari Al-Quran, ntar orang bingung gitu. Saya Kristen maksud ngikutin Al-Quran? Enggak, saya ngikutin kitab saya. Gitu kan? Jadi yang pertama khitan, wudu kalau mau ibadah. Terus 3, nomor 5. Lalu ia berfirman, janganlah dekat. Diulang. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lepas alas kaki, tanggalkan kasut. Jadi habis wudu, buka, baru masuk. Ya kan? Orang yang dihitan, wudu, lepas alas kaki, begitu udah masuk ngapain? Nah sekarang Nehemia. Itu hitam juga, Nehemia 86. Kita ikutin aja deh ini, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Kalau apa Islam ini begini, fikih, bingung Ustaz. Belum bahasa Arabnya, belum, perkataannya, belum perubahan isim fiil, isim jumlah, pusing kita ya. Ini aja, Nehemia 8 nomor 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Terus lalu Ezra memuji Tuhan. Dia berdiri kan? Berarti tadi yang Bung baca sebelumnya 86 bilang Ezra maju berdiri, di belakangnya orang Israel kan berkumpul, dia maju sendiri kan? Iya. Terus di depan mata seluruh umat. Terus tujuhnya? Lalu Ezra memuji Tuhan. Allah yang maha besar. Baik. Sambil mengangkat tangan, Ezra nih di Bible ini gini nih. Allah yang maha besar. Ya. Kita ikutin nih. Ini ngapain nih? Ini lagi ngapain nih? Terus
Lalu? Dan semua orang yang menyambut dengan amin, amin. Oke. Allah yang maha besar. Amin. Amin. Kan belum ada Al-Fatihah. Terus. Sambil mengangkat tangan. Iya, yang tadi. Terus? Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan. Berlutut dan sujud. Terus? Menyembah kepada Tuhan. Dengan muka sampai ke tanah. Lagi ngapain deh? Lagi ngapain itu? Ruku. Ruku terus? Sujud. Apa itu namanya? Salat. Bung nggak pindah agama, Bung pulang, kembali. Nah, yang disujudin itu siapa? Yang disujudin itu siapa? Ustadz Ipung minta tolong, boleh nggak? Ini kan udah, ya kan urut-urutannya udah. Nah, yang disujudin ini tadi, di ruku sujud, udah tahu ruku, itu dia ruku sujud dia. Nah, yang di ruku sujudnya siapa namanya? Itulah Arab. Kitab suci. Bible-mu ada dalam bahasa Arab. Kalau kita mau tahu Tuhannya, suci Mobi. Iya, Mobi Arab. Apa yang ini? Mesir. Enggak, kan ini perjanjian baru. Kitab suci Mobi. Bahasa Arab. Kemudian Markus 12 lah, 29. Oh iya, Markus 12. Ustadz bisa dong baca Arab? Bisa lah. Nggak usah pakai auzubillah, nggak usah pakai bismillah, nggak usah. Bacain Arabnya yang biasa aja. Nggak gundul, Pak. Nggak gundul. Ada rambutnya. Enggak. Tat, bacain nomor 29, Tat. Nggak usah pakai bismillah. Ini Bible nih, Bible. Ini Bible nih. Bible. Bible bahasa Arab. Masya Allah. Masya Allah katanya. Masya Allah. Jatuh ke Masya Allah. orang awam, kelar ini. 29. Fa'ajaba Isa. Oke, stop dulu. Selama ini kalau ke gereja namanya siapa? Yesus. Tuh, dengerin. Bible bilang namanya siapa, Ustaz? Fa'ajaba Isa. Isa namanya. Dia sholat. Dia dihitan. Wudhu, lepas alas kaki. Kan kita baca, bukan kata saya baca itu. Yang baca Bima. Ayo lu Bim, disalahin orang lu Bim. Terus padahal Ustaz, Ahamu wasiyatin hiya aku memberikan wasiat, aku memberikan peraturan hukum yang terutama. Silakan. Isma ya Sya'bi. Dengarkanlah kaumku ya Bani Israel. Dengar ya Sya'bi. Dengar ya Sya'bi, kaumku. Terus Al-Maula ilahuna huwallahu ahad, ya Allah. Kaget sendiri dia baca. Al-Maula, yang kita muliakan, Tuhan kita, yang kita junjungan kita. Al-Maula ilahuna, sesembahan kita itu adalah Allahul Ahad. Ada tulisannya enggak? Kasih lihat yang Ustadz Ipung, kasih ke Ustadz Ipung. Syukran ya Ustadz Zaki. Syukran. Gedein nama Tuhannya yang disembah oleh Jesus. Jesus sholat kepada siapa? Yang tadi nih, kan sholat nih. Ya, Jesusnya sholat kepada siapa? Kasih lihat. Coba lihat. Pernah lihat tulisan kayak gini nggak? Tuh yang itu, pernah lihat nggak? Iya. Allahu Akbar. Apa bacanya? Bacanya udah tahu? Taunya cuma Allah. Allah. Iya. Tulisan kayak gitu adanya di gereja apa di masjid? Di masjid. Berarti Yesus sholatnya di mana? Di masjid. Iya. Kalau orang sholat di masjid di khitan, agamanya apa? Muslim. Selama ini engkau menyembah orang Islam, jadi Tuhanmu. Allah sayang dibikin kau berhenti menyembah laki-laki Islam. Allah cuma mau bilang gini, udah stop, jangan kelamaan. Kenapa? Yang kamu sembah itu orang Muslim. Jangan-jangan dia juga suka ngumpul di petamburan. Yang nggak tahu, yang ketawa dia, yang nggak tahu kan kita nggak tahu, ya kan? Nggak tahu. Muslim ngumpulnya di mana? Ya kan? Oke, terusin ya. Terusin, sudah tahu ya. Jadi di hitan,
itu bukan budaya, tapi perjanjian antara Tuhan dengan kita nih laki-laki, Bung. Khitan, ya. Lalu wudhu kalau mau masuk rumah ibadah. Lalu lepas alas kaki, ruku, sujud kepada Allah, ya kan? Nah sekarang yang keenam, ulangan, Bung, ulangan dong, ulangan. Ini cepetnya langsung tahu. Oh di depan. Ini masih mantap nih ulangan. 14, 8. Juga babi hutan karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Mau babi hutan kayak babi ternak itu Haram. ayolah. Dah tuh nggak boleh ya. Dah dikecapin apalagi. Aduh di sate. Aduh bahaya. Rica. Wih jangan, Bung. Jangan, nggak boleh, Bung. Ya. Yesaya 66. Nomor berapa tuh? 612 apa? Saya 667. Coba sebentar. Yesaya 3 nomor 3, 66 nomor 3. Orang yang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga, orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Kalau dulu maaf ya, Bu, maaf ya. Orang kalau bikin RW itu digorok atau digantung atau ditoki. Nggak boleh, Bung. Nggak boleh, jangan. Jangan, bahaya. Imamat 10:9 itu ayat yang diapalin nama Ustadz Ipung tuh. Imamat. Imamat 10:9. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras. Miras. Apa pun nggak boleh, Bung. Bebel yang bilang, Bung. Nggak boleh. Haram, Bung. Terusin. Diulang, janganlah engkau meminum anggur atau minuman keras. Engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Oh lu turun-temurun, Bung. Nggak boleh. Di gereja Perjamuan Kudus, ya. Minum apa? Anggur. Boleh nggak? Enggak. Jadi bukan mau menyalah-nyalahkan, enggak. Gini, kita ikutin ini yuk kita ikutin. Nah, ini namanya kitab suci untuk nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Yesus ada pesan nih untuk menjalankan ini buat orang-orang setelah beliau, Yesus atau Isa. Ada pesan Yesus, ada pesan. Tidak lagi mengikuti apa yang diajarkan oleh dia di sini, tapi ikuti orang setelah dia. Oh bohong, Ustadz Kainama bohong, Ustadz Ipung langsung dah itu leksikon Alkitab Sabda, biasa LEKSIKON, leksikon spasi Alkitab Sabda 04261. Ya. Sudah? Kemudian kasih lihat namanya siapa? Ya itu. Dikasih tahu tuh, nanti TWOT. Tuh, namanya siapa? Alkitab Sabda tuh. Kasih lihat Ustadz juga. ini kita tolong di zoom. Udah? Song of Song Song of Song 5 in Hebrew ini sebagai penutup. Kamu itu bukan mengkhianati Yesus, bukan. Orang ada semua di sini kok, ya enggak?
Ya nggak? Iya. Makin cinta Yesus, kan ada lagunya, ku mau cinta Yesus selamanya. Asik. Masih inget dia. Masih inget. 105 ayat 16. Song of Song 5 in Hebrew Mekon. Oh, Mekon. Siap. Kita lihat bahasa aslinya, ini bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Sudah? Geser ke bawah. 16 Muhammadim. Blok, copy, pindahkan Google Translate Ibrani Arab. Ada Pabalatak namanya. Dikasih tahu setelah aku ikutin. Jadi bukan saya ngomong, bukan fitnah, baca aja. Nah, kasih lihat. Tuh lihat. Itu yang atas bahasa Ibraninya, Bu. Kasih lihat, Ustaz. Iya. Habis gimana? Ya. Jadi Bung hari ini tidak pernah pindah agama, ya Bung. Bung tidak pindah agama. Jelaskan aja dulu, Ustaz. Beliau penasaran apa itu tadi Muhammadim itu. Ayatnya secara utuh. Oh, ayatnya secara utuh bunyinya gini. Hikom mamatikim wekullah Muhammadim. Zeh dodi vezeh rei benot Yerusalem. Artinya begini. Dialah sahabatku. Dialah kekasihku. Tutur katanya manis semata-mata. Tak ada dusta pada bibirnya. Namanya Muhammad. Demikianlah, hai putri-putri Yerusalem. Jadi, tulisan itu ada di dalam syair dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau di kitab itu dibilangnya kidung yang agung, nyanyian yang agung yang ditulis syairnya oleh Salomo. Nah, Nabi Sulaiman itu ternyata pernah bertemu dengan Rasulullah. Tapi kan orang nggak percaya karena jaraknya Nabi Sulaiman dengan Rasulullah jauh. Nah, dia bilang nanti akan ada yang datang yang mulia, namanya Muhammad. Muhammadim itu artinya Muhammadim. Muhammad itu kata dalam bahasa Ibrani, nama Muhammad. Im itu plural majestic, artinya segala kemuliaan bagi nama itu. Jadi Muhammadin, segala kemuliaan bagi Muhammad. Karena waktu itu orang belum dapat kata-kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka langsung pukul aja udah langsung im. Artinya apa? Yang dimuliakan, gitu aja. Jadi hikom mematakim vekullah Muhammadin zeh dodi vezeh rei benyot rei Yerusalem. Bayangkan Yesusmu memuliakan Rasulullah dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan terakhir Ustaz. Strong Concordance H7999. Strong Concordance. Ini Bible nih supaya kamu bukan lagi gini nih. Oh, karena itu karena dia itu. Ya, pura-pura lihat itu handphone. Enggak ada. H7999. Hagak udah. Oke. Udah. Yang blue letter. Klik. Ini Bible, Bu. Blue letter Bible. Aduh, sorry ya, kayak nama nggak main yang lain-lain. Blue letter, kalau sudah kebuka nanti. Sudah terbuka ini, namanya Hagak. Geser ke bawah, Ustadz cari Brown River Bricks. Kelewatan. Brown River Bricks. Kotak, ada. Klik Brown River Bricks. Nah, itu di blok baris pertama, kedua, ketiga, baris pertama, kedua, ketiga. Kok shalom? H799, ini kok shalom? Ini H799. Oh, sorry, H2287, maaf. H2287, saya yang salah. H2287, sampai nomor. Pendetanya pernah nggak ngomongin nomor-nomor ini? Enggak ya?
Berarti pendeta kalah. H2287 bacanya Hagak. Brown River Bricks. Brown River Bricks. Baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Di blog diterjemahkan dulu ya, sama Ustaz Ipung ya. Siap. Itu kan dalam bahasa Inggris. Itu namanya Blue Letter Bible. Jadi baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Iya. Jadi namanya Blue Letter Bible itu cetak biru, Ustaz. Alkitab gini tapi cetak biru karena itu berdasarkan nomor-nomor concordance apa leksikon ya. Jadi setiap kata dikasih nomor, Ustaz. Hanya orang-orang yang tertentu yang bisa hafal nomor-nomor itu. Kok bisa tahu nomor itu? Gitu. Nah, kalau sudah diterjemahkan, suruh Bung Bima yang baca keras-keras, Bung, supaya orang tahu Yesus tuh kemana. Dibacakan. Baca aja yang terjemahannya keras-keras. Kata kerja berziarah. Berziarah. Terus Mengadakan pesta haji. sebentar, ini kan Bible. Waduh, salah kali bacanya. Salah bacanya. Yang bener aja. Ulang lah. Ulang, Bima. Kata kerja berziarah. Mengadakan pesta haji, dalam kurung bahasa Arab, membawa diri ke atau menuju objek pemujaan, berziarah ke Mekah. Kemana? Mekah. Yang bener nggak tuh? Salah kali ya. masa ke Mekah. Betul. Bukan Yerusalem. Bukan Vatikan. Bukan. Kemana? Mekah. Ngapain? Tadi dibilang pesta apa? Pesta haji. Wah, udahlah, saya nggak bisa ngomong lah. Ya, gitu ya, Bung. Bung Bima, ini bukan untuk mengacaukan pikiran Bung Bima, bukan. Ini cuma mau kasih tahu, Bung. Akhirnya Allah izinkan hari ini Bung pulang gitu. Pulang kemana? Kebenaran ini yang disempurnakan namanya Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Sadaqallahul adzim wa sadaq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan menjadi nikmat bagimu, yaitu Islam sebagai agamamu. Jadi kalau Bung dan saudara yang lain yang mungkin menyaksikan tayangan di Hagia Sophia Molaf Center Nasional YouTube channel, Ustadz Ipung dan Bunda Etika tidak pernah mengislamkan orang, tidak. Karena dalam Islam tidak boleh la ikraha fiddin, tidak boleh. Tapi kita hanya memberikan informasi bahwa saudara kami mu'alaf seperti Bung Bima ini bukan pindah agama ya, jangan bilang lagi pindah agama. Jangan lagi bilang keluar dari Kristen masuk Islam. Jangan. Kenapa? Dia pulang. Pulang ke mana? Kebenaran yang ada di dalam Bible-nya sendiri. Apa itu? Mengikuti Rasulullah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi orang Islam tidak pernah benci sama kekristenan. Orang Islam tidak pernah benci Bible, tidak. Karena orang Islam hanya mengingatkan, kalau kamu benar-benar cinta Yesus, Islam. Nah, kamu dicintai Yesus supaya kamu bisa mengikuti dan mencintai secara utuh namanya Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersedia? Bersedia. Ikhlas? Ikhlas. Ridho? Ridho. Mencintai Rasulullah Muhammad? Iya, mencintai Allah. Kalau mencintai Rasulullah, pasti yang lain bisa dicintai. Karena kuncinya cuma satu itu. Sudah siap? Siap. Mengucapkan kesaksian bahwa aku cinta Rasulullah. Siap. Benar? Benar. Ada yang paksa nggak? Nggak ada. Diancam. Nggak ada. Awas lu kalau nggak Islam gitu. Iya. Ada nggak? Nggak ada. Benar? Iya.
Ada yang iming-iming, kalau kamu Bung Bima masuk Islam dapat duit 5 juta. Ada. 100 juta juga nggak diterima. Oh, 100 juta juga nggak diterima, Masya Allah. Masya Allah. 100 juta juga nggak diterima, Masya Allah. Menghadap sih. Maaf, Ustaz. Ya, boleh. Pegang tangannya Ustaz. Ya, jadi namanya syahadah. Syahadah itu dalam bahasa Inggrisnya artinya bearing witness. Bearing witness artinya melahirkan kesaksian. Bung bersaksi, ini saksinya nih, semua tuh saksinya. Dan mereka sedang dijawab Allah doa-doanya insya Allah. Karena menyaksikan Bung Bima. Ya kan? Karena nanti pada saat mereka mati akan ditanya apakah benar pada satu hari engkau menyaksikan seorang laki-laki yang namanya Bima mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka bilang, "Naam, sahih ya Rabbi, ya Allah, ya Mutakabbir." Mereka akan ditanya. Ya, hari ini kenapa mereka jadi saksi? Karena engkau dikembalikan bagaikan menjadi bayi lagi. Engkau disempurnakan. Engkau diberikan keamanan, kesehatan, jaminan hidup yang baik di bumi maupun di akhirat. Dosamu semua diampuni, Bu. Engkau manusia baru, lahir baru engkau. Yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang Bima. Yang dicintai Allah dan insya Allah dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaat dari beliau pada saat hari akhir. Di bumi, insya Allah engkau bersama istri, insya Allah di depan nanti bersama istrimu, calon istrimu, anak-anakmu, cucu-cucumu, hidup di dalam keberkahan Islam yang rahmatan lil mau alhamdulillah. Ridho, ikhlas, tidak terpaksa, tidak. Barakallah. Ikuti kata-kata Ustadz Ki. Siap. Tidak terlalu cepat, yang penting jelas bisa didengar. Ya? Ya. Baik. Bismillah. Bismillah. Kurang keras. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Ashhadu. An la. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu Anna Muhammadan Rasulullah. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Ashhadu. Ashhadu. An la. Allah. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa sesungguhnya. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa sesungguhnya. Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Bung Bima, perhatikan baik-baik ya, Ustadz K mau tanya, tapi Ustadz K ingin dengar jawaban Bung Bima dari hati Bung Bima yang paling dalam. Mulai saat ini, Bung Bima beragama apa? Islam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa zidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab ya Allah, wal afa indal hisab ya Allah, wal afa indal hisab ya Allah. Robbana ya Robbana ya Robbana, la tuksik kulubana
ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul, ya Kudus, ya Salam. Ya Allah, ya Razak, ya Fatah, ya Basit, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Ghafur Rahim, ya Arhamar Rahimin. Hari ini Engkau yang memilih Bima untuk menjadi bagian nikmat cintamu ya Allah di dalam agama rahmatan lil alaminmu ya Allah, agama Islam. Karena itu kami beriman kepadamu ya Allah. Engkau yang memilih Bima, Engkau yang menjagai Bima. Pagari dia dengan segala kekuatan iman Islam dan pengetahuan Islam ya Allah, agar Bima bisa mencintai Engkau dan bisa mencintai Rasulmu Muhammad SAW di dalam pembelajaran sholat dan pembelajaran pengetahuan Islamnya ya Allah, agar dia bisa menjadi imam bagi keluarganya ya Allah. Berkahi dia dan kesehatan, kerahmatan, serta rizki yang berlimpah daripadamu ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosanya, Engkau buat dia menjadi baru ya Allah di hadapan manusia dan di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang menyaksikan, kami pun tidak datang, bukanlah datang dalam keadaan tanpa masalah. Engkau tahu bahwa kami yang datang ini pun memiliki masalah di pundak kami ya Allah. Engkau kiranya ikhlas ya Allah, Engkau ridho melihat pundak kami dengan beban-beban kami ya Allah. Angkatlah beban kami ini ya Allah. Bukakan kami dari jalan masalah-masalah kami ya Allah, agar kami bisa memperoleh kebaikan daripada jalan keluar yang dari Engkau saja ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jika ada keluarga kami, orang tua kami, atau saudara kami yang sakit, atau kami sendiri yang sakit ya Allah, Engkau kiranya berkenan mengangkat sakit penyakit kami ya Allah. Engkau berikan kesembuhan yang terbaik, bahkan lebih baik dari sebelumnya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Allah. Seringkali mulut kami mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang. Kami tidak sadar ya Allah. Ketuk pintu hati orang itu ya Allah, agar mereka rela membukakan pintu maaf bagi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul, ya Kudus, ya Salam. Berikan kami rizki yang baik, yang banyak, yang halal ya Allah, yang hanya bersumber dari sisi-Mu ya Allah, agar kami tidak berharap atau bergantung kepada seseorang atau sesuatu selain kami hanya bergantung kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul, ya Kudus, ya Salam. Di ujung doa kami ya Allah, izinkan kami memohon ridho-Mu ya Allah, agar kami mati dalam keadaan husnul khotimah, agar kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Jauhkan kami dari kematian yang su'ul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita lalui kegiatan prosesi pensyahadatan atas nama Pak Bima Martius, dan pada siang hari ini beliau telah resmi memeluk agama Islam, pulang kembali kepada Islam. Alhamdulillah, setelah ini kita akan ucapkan untuk beliau ucapan selamat. Mungkin Pak Bima Martius bisa berdiri di depan sini, nanti akan secara bergantian memberikan ucapan selamat sambil dipeluk. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah is calling you, supaya bisa jadi imam buat calling yang mencari berkah you to say His name. Allah is calling you to come home again. Allah is calling you. Remember when you were in pain. Remember
when you called his name, but after he answered your prayer, you forgot that he is there. Allah is calling you. Allah is calling you, calling you to say his name. Allah is calling you to come home again. Allah is calling